Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akas 2040. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Dan juga jangan lupa di like, share, komen, dan ya di subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen, like, dan juga subscribe ya. Karena berkat kalian saya jadi semangat untuk upload lagi ya. Hari ini saya akan ngebahas ya, karena ada beberapa teman-teman yang nanyain gitu kan, Bang, batu apa saja sih yang abang punya dan yang abang pakai ya untuk mengasah. Oke, ini koleksian batu asa saya ya. Ada beberapa juga yang sudah saya jual, ada beberapa juga yang sudah hilang nggak tahu kemana ya. Ini yang masih bertahan dan masih beberapa sih masih saya pakai ya. Oke, ini next akan kita coba ini ya, Jaya Mata ya. Nah itu ya, ini udah lumayan lama di saya, bakal kepake mungkin insya Allah buat tahun depan ya. Saya mau motong buat yang kulitnya tebel keras tuh kayak Bali, Kupang, pakai ini ya biar enak, biar nggak copot ya dari gagang. Soalnya banyak kasus begitu kalau teknik tarik ya, pakai lokalan, tenaga terlalu besar, kulit terlalu keras, akhirnya ya begitu dah, langsung copot ya. Banyak juga yang begitu ya. Oke, ini kita singkir dulu. Ini kanebo yang jelas ya, buat alas. Ini udah kotor banget loh, ada bekas karat dan lain-lain ya. Karena kalau jelas tuh yang kita hadapin bukan pisau saya ya, bukan pisau saya doang nih saya ngasainya, pisau orang-orang tuh yang habis pakai langsung didiemin, tahun depan baru minta diasahin lagi gitu. Jadi banyak karat nih nempel di sini, makanya saya selalu pakai kain ya. Apa namanya sekarang tuh pakainya lap ya, ditaruh di paha jadi kelar ngasah ya kan. Kita mau ngeliat nih matanya, baru kita lap di lap itu ya yang taruh di paha itu ya. Oke, langsung saja ya ke yang pertama. Ini ada grit course ya, ini batu corundum grit C ya, grit Z, corundum Cina dual grit ya. Nih di sini sih knife visor ya, ini mah penamaan dari tokonya aja ya. Ini grade 6000 per 1000 ya. Ini kasar nih. Ini sebenarnya bukan 6000, ini juga sebenarnya bukan 1000 ya. Ini mungkin sekitar ya sekitar grade 300, enggak 300-an sih kayaknya. Ini 400 ya, ini 400-an, ini 800 900-an lah ya. Ya gitulah, nggak akurat ya. Ini batu ini abrasif ya, dia abrasif, tapi dia cepet banget ya nyerap airnya tuh, gampang keringnya lah pokoknya, gampang aus. Jadi gini ya dia. Karakternya dia abrasif, terus cepet nyerap air, dan ya dia gampang gini nih ya. Dapat ngeluarin buru tuh, besi baja-baja modern tuh dia bisa ya, baja-baja modern. Lanjut, ini dulu nih, ini juga sama nih. Coba ini yang versi lamanya ya, tuh udah hampir segini tuh, udah berapa lama saya nggak tahu ya. Ini grade 1000 per 3000 ini saya ingat nih. Ini batu course bagus yang saya punya yang pertama kali ya waktu itu, dari 1000 per 3000. Ini enak nih, sama kurang lebih tapi lebih kasar ya. Dia hitungannya 400 per 600-an, 400 per 600-an. Nah ini yang kemarin saya banggakan. Nah ini ada yang tahu teman-teman, kalau yang kemarin nonton ya mungkin tahu ya, namanya batu marmer ya teman-teman ya. Yang ini kan yang licinnya nih, yang bisa dipakai buat lantai-lantai itu ya. Nah saya pakai yang belakangnya teman-teman. Kalau ada yang nanya ini grid, mungkin sekitaran grid 5.000-an ya kali ya, 5.000-an atau 4.000-an ya ini ya. Jadi enak banget ini asli, di tangan tuh hasilnya enak ya, dan dia keras ya, keras, nggak gampang nyerap air, dan ya itu enak hasilnya. Pisau di batu ini tuh dia ini ya, apa namanya, mengkilap, kinclong. Nah, ini juga ada nih, kalau butuh baja-baja yang keras saya pakainya kayak gini ya. Butuhnya ini nih, diamond plate ya, dia kayak amplas tapi versi nggak gampang sobek dan lebih awet ya, tapi harganya lebih mahal. Abrasif oke banget ini, dan gampang bisa karat juga ini, bisa karat. Ini masih bagus yang ini. Ada satu lagi yang udah ini ya, udah nggak ada diamondnya gitu. Nah ini biasanya saya buat hand sanding ya, jadi pakai amplas meteran. Nah ini jepit hand sanding dah.
gitu kan. Jadi ini bilahnya begini, saya gini tekan gitu terus. Udah, itu paling simple, paling aman ya, paling aman, tangan nggak bakal kena pisau insya Allah. Begitu kan enak ya. Cepet juga, kita bisa main cepet gitu ya. Saya sering ngelakuin nih buat ngilangin karat, biasanya enak banget. Lanjut, ini ada batu Bogor nih, batu Bogor kisaran grade 1000 ya, cuman ini masih agak keras ya. Cuman ini enak, cuman yang saya kurang suka dia itu ini ya, bisa dibilang seluri ya. Batu-batu Bogor tuh banyak yang seluri ya, makanya kalau dapat batu Bogor yang enggak seluri itu enak banget ya. Kalau saya sukanya nggak terlalu seluri karena nggak terlalu kotor jadinya ya. Nah ini seluri nih 1000 ya, di sekitar 1000-an. Enak ya, dia murah harganya, batu Bogor yang murah lah ya. Ada juga yang mahal emang. Nah ini dulu sempat viral ya, ini batu apa ya, saya lupa mereknya tuh. Batu katanya batu Japan stone gitu kan, white stone, Japan white stone, tapi aslinya dia sebenarnya batu Cina, cuma katanya grade Jepang. Ini tulisannya 3000, tapi aslinya ini 1500 ya, sekitar 1500. Ini dia gampang seluri, warnanya biru ini ya, ini warnanya biru nih. Ini harus ada air nih. Nih, ini warna biru ya. Tuh biru, dia gampang nyerap air tapi nggak senyerap ini ya. Nggak senyerap ini ya nih. Corundum dual grit ini nggak seabrasif itu, dan juga dia seluri ya. Selurinya lumayan ini, makanya saya kurang suka. Cuman enak nih, enak sebenarnya. Cuman kalau ada pilihan lain ya mendingan saya pakai yang lain gitu kan. Oke, lanjut. Itu udah kepotong ya tadi ya. Ini batu Bogor cap kujang, satu-satunya batu Bogor, bukan sih salah satunya lah, batu Bogor yang saya suka. Kenapa? Karena karakteristiknya keras dan nggak seluri. Ini sekitar grade 8000 ya. Hasil dibilah mirror dan abrasif. Untuk kelas 8000 dia abrasif ya. Warna aslinya tuh sekitar warna putihan ya, abu-abu lah. Oke. Ya kayak gini lah warnanya nih. Bisa dilihat ya. Nah ini warnanya nih. Ya ini kalau teman-teman ada yang beli batu ini, saran saya jangan langsung dipakai ya. Dia di amplas dulu ya, di plating ya. Biar rata ya, biar bagus, karena kadang masih kasar-kasar gini. Ini kasar nih yang saya pakai, soalnya yang ini biasanya nih udah saya tandain nih. Ini bukan tanda sih ya, ini patah nih, penyimpanan. Nah ini pokoknya ini yang saya pakai nih, ini halus nih, ini agak kasar ya. Kalau di tangan dia keset ya. Ini gridnya 8000 ya, sekitar 8000, 7000, 8000-an lah. Hasilnya oke, mengkilap banget ya, mengalahin king, tapi enak deh, karena batu alam tuh biasanya orang-orang percayanya lebih awet ya. Sebenarnya kalau kita bisa men-sharpening atau stropping atau honing nggak ngaruh. Cuman nggak apa-apa sih. Nah ini salah satu kesukaan saya juga ya. Ini goldfish ya, ini murah, sekitar 30 ribuan, 20 ribuan. Saya udah pakai sekitar 5 tahunan, 6 tahunan ya, atau 7 tahun, saya nggak tahu. Dan ini masih segini-segini aja tuh ya. Untuk gridnya sekitar 5000 ya, 5 ribuan atau 6 ribuan ya, pokoknya sekitar segitulah. Hasilnya agak lamaan dia mirror, dia nggak terlalu seluri, halus, greges, enak ya. Selain batu finishing di batu apa namanya, marmer, saya juga sering di sini ya. Goldfish ini kecil, ini saya punya yang kecil ya, tapi yang kecil aja bisa 5 tahun 6 tahunan gini ya, apalagi yang gede gitu kan. Dan net tuh ya masih rata ya, agak rata gitu kan. Aneh tapi nyata, karena mungkin saya nggak seaktif teman-teman ya dalam mengasah ya. Nah ini yang lagi viral belakangan ini namanya batu ivory, namanya ivory ya, ivory medium ya. Ini ivory gading medium, dia kisaran grade 3 ribuan ya. Ini Bogor ya, Bogor. Ivory itu ada 2 jenis kalau nggak salah ya, yang medium dan fine ya. Ada juga kayaknya super fine atau ultra fine gitu ya, pokoknya ada banyak lah. Cuman yang kurang lebih warnanya begini nih. Yang paling halus itu biasanya warnanya oranye ya, oranye banget. Ini gading nih,
warna-warna gading katanya segitu. Ini karakteristiknya seluri, grade-nya sekitar 3 ribuan, hasilnya lumayan oke, abrasif, greges ya maksudnya, greges di pisaunya, abrasif ya ininya ya, lumayan abrasif tapi seluri ya. Itu yang makanya saya kurang suka ya. Cuman kalau buat teman-teman yang nyari seluri ya, batu-batu seluri itu kadang katanya sih sensasinya kalau batu-batu seluri ya, kalau batu-batu seluri itu dia lebih abrasif ya katanya begitu, dan lebih enak, hasilnya lebih awet juga. Saya nggak tahu sih benar atau enggak, cuman saya kurang suka ya ini karena kotor banget gitu. Ini seluri, ini saya baru ini, hitungannya baru. Ini nih ada bekasnya nih, ini nih tuh ya, kotor kan ya, begitulah kurang lebih kacau. Saya kurang suka emang. Ini dulu nih, ini donat ya, dulu sempat viral, korundum pabrik. Ini batu korundum pabrik ya. Ini halus, ini kasar. Ini sekitar 100 grit 120. Ini sekitaran grit 100-an ya, atau 120. Ini sekitar 240-an. Abrasifnya oke ini. Ini saya biasa pakai buat plating ya, flatting ya. Saya biasa pakai buat flatting ya. Begini, taruh di sini, bilahnya yang saya gerakin, tempel, gerus, cus gitu ya, maju-majuin ya. Itu enak tuh. Pakai nih abrasif, cuman minusnya selain dia abrasif ya itu kan keunggulannya. Minusnya ini kan kasar nih. Ya, tuh lihat ya, ada percikan-percikan gitu ya. Ini gampang rontok ya. Jadi kalau kering nih dia rontok ber aja tuh. Rontok tuh. Kacau ya. Tapi oke, abrasif. Cuman salah saya pakai yang korundum Norton ya, Norton atau apa gitu. Yang warna biru itu lebih enak ya. Saya nggak punya sih waktu itu, sempat viral ya. Jadi nggak kebagian saya. Ini sama kayak tadi ya. Ini batu yang biru ini Cina ngaku Jepang. Ini grade 3000 ya, batu asal Bogor biasa. Tapi lihat deh spesifikasinya, dia agak-agak begini nih. Beda sama Ivory ya, kalau dibandingin tuh ya. Ini lebih oranye, ini enak, saya lebih suka ini malah ketimbang Ivory itu ya. Ini grade 3000-an kayaknya. Hasilnya tuh di tangan tuh keset abrasif, enak lah pokoknya, greges ya. Untuk abrasif nggak seabrasif yang banget ya, medium lah ya, karena batu murah ini ya, batu bundling dulu belinya, beli satu tuh pak, ini dapat 6 batu ya. Nah ini bekas diapain tahu sama adik saya. Ini oke nih, ini karakteristiknya seperti ini. Bagi yang mau coba cari aja ya. Ini seperti ini, warnanya oranye ya, ini warna oranye. Nah ini oranye ya, dia ya, oranye kayak gini ini enak nih. Oke, yang saya rekomendasikan juga. Nah ini yang saya sudah pakai sekitar 2 tahun 3 tahunan ya. Batu Makita ya, Makita 1200. Ini oke banget. Warnanya oranye ya, 1200. Ini bagi teman-teman yang bingung ya, saya baru pengen menyembelih nih, ngasah sih udah bisa, enaknya di dekat tajaman apa ya, coba aja sampai sini ya, atau enggak goldfish ya tadi ya. Cuman ini harus enak nih, ini enak banget. Saya udah pakai sekitar 3 tahunan apa 2 tahun gitu. Orang-orang yang pakai pisau saya ya, di atas di finishing di sini nih, itu dia baru pertama kali nyembelih bisa ya sekali jalan ser gitu. Tahun ini juga saya pakai tuh, tahun ini. Ntar tahun depan saya insya Allah pakai marmer itu ya, atau enggak goldfish lah. Ini harganya lumayan murah sih, sekitar 90 ribuan ya. Ini Jepang ya, jadi bagus lah gitu kan. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon dikoreksi lah. Ini saya nggak tahu nih batu dapat dari mana, nggak tahu, tiba-tiba ada di situ baru ini. Nah ini yang sering teman-teman tanyakan kan, batu saking jarangnya ya, kurang saya pakai, jadinya begini nih. Ini King ya, King 6000 ya, kecil ya,
S3 ini ya, S3 bukan S1, jadi tipis. Ini udah saya platin dikit ya, jadi dia nggak lancip ya. Kalau lancip gampang rontok, dia karena tipenya lembek ya. Ini lembek, kena bentur dikit aja dia lembek nih. Nih, mana ya nih? Wah, nggak fokus lagi. Ya pokoknya nih. Ya nih, ini banyak hancur-hancuran. Akhirnya saya bikin begini ya. Dia nggak lancip ya. Ini boleh sih, oke nih, oke. Harganya lumayan, yang S3 ya. Ini grade 6000, hasilnya mirror, abrasifnya banget ya, abrasif banget, batu Jepang lah ya. Cuman dia minusnya itu, gampang hancur, kalah sama Safton ya. Kalau Safton dia keras. Cuman ini kalau nyari feeling batu, ya itu oke banget ya. Nah ini batu asa, batu akik ya. Batu akik saya jadiin batu asa. Saya nggak tahu apa ini halus ya, terus ya dia ini apa namanya, keras dan hasilnya yang kurang oke. Cuman ya ini taruh aja situ batu akiknya ya. Tuh, buat teman-teman yang tahu boleh di komen ya, ini batu akiknya apa ya. Nah ini kayu mangga hutan, biasanya sih pakai buat tatakan begini, buat hand sanding ya, nyari aman teman-teman ya. Ini begini, tekan begini. Nah seperti ini baru set gitu ya. Nih jadi gini, tempel set gitu ya teman-teman, jadi rata flat. Ini habis ya. Sama ini nih, satu lagi nih. Nah ini yang saya bilang tuh, dia gampang karat ya kalau kena air atau ditaruh di tempat lembab gini, gampang karat tuh, diamond plate ya. Begitulah. Oke, mungkin cukup sekian ya di episode kita kali ini ya. Segitu aja ya pokoknya. Kalau ada yang nanya, jadi yang rekomendasi yang mana aja bang, kita rekap dulu coba ya. Rekomendasi saya ya, ini pertama batu ini, rekomendasi saya nih batu Glitzzy ya, atau Corundum Glitzzy dual grade Cina. Nah itu cari yang 1000 per 6000 itu udah oke banget. Setelah itu naik ke sini atau mau naik ke sini dulu nih, batu Bogor grade 1000 ya. Ini bisa dicari di mana aja ya, di online juga oke nih. Setelah itu naik ke sini ya, ini Makita 1200, terus naik lagi ke sini Goldfish ya. Nah dari situ atau dari Makita tadi ya, itu udah bisa stop sebenarnya. Cuman kalau mau nambah lagi ya sini Goldfish, di sini juga udah bisa stop. Cuman kalau mau naik lagi, naikin ke sini Marmer. Ini berat ya, biar kata sekecil ini berat banget ya, 2 kiloan ada ini atau 3 kilo. Nah ini setelah dari Marmer udah ya, bisa di finishing, bisa dari shropping, udah kelar tuh. Atau kalau mau naik lagi pakai ini ya, Jepang King 6000 ya, ini recommended juga. Atau pakai ini, cuman ini agak susah kali ya, dia cap kujang ya tuh, grade 8000. Udah sih itu aja sih yang saya rekomendasiin. Atau kalau mau main greges bisa pakai Ivory ini ya, Ivory yang oranye ini, greges nih dari sini. Atau enggak, kalau enggak Ivory oranye ini yang tadi saya bilang ya, pakai batu yang ini oranye ini. Bebas sih, selera aja. Kalau saya lebih oke ke sini ya ketimbang ini. Oke, mungkin cukup sekian ya di episode kita kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.